Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. Sebagai bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi yang menekankan peran pendidikan dan partisipasi publik, KPK melatih ASN pada lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program pelatihan calon penyuluh anti korupsi atau pelopor dan sertifikasi penyuluh anti korupsi jalur pengalaman atau Recognition of Prior Learning atau RPL. Melalui kegiatan ini, peserta dibekali keterampilan menyampaikan pesan edukasi anti korupsi secara efektif. Jalur RPL memungkinkan ASN yang telah aktif dalam kegiatan sosialisasi mendapat pengakuan kompetensi resmi dari Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP KPK. Pada rapat koordinasi yang dilakukan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3, KPK mendorong Pemkab Sampang, Jawa Timur dengan memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan tata kelola daerah. Rekomendasi tersebut diantaranya, pastikan usulan pokok pikiran atau POKIR mengikuti tahapan penyusunan APBD dan program prioritas daerah agar tidak tumpang tindih dengan tugas perangkat daerah. Segera tetapkan aturan atau SOP penyaluran hibah, bansos, dan bantuan keuangan, termasuk pelaporan dan pertanggungjawabannya, serta meninjau pengadaan langsung dan e-purchasing. Untuk paket sejenis, upayakan konsolidasi dan nilai dampaknya pada pendapatan daerah. Melalui Sula Pencegahan, KPK terus mengajak anak muda untuk menjadi agen anti korupsi. Salah satunya dengan menerima audiensi mahasiswa dari BEM Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya untuk mengikuti sosialisasi terkait peran perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi. Sejumlah materi diberikan seperti ragam tindak pidana korupsi, strategi pemberantasan korupsi, contoh-contoh kasus korupsi di Indonesia, hingga peran perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan pentingnya penerapan Business Judgment Rule atau BJR sebagai landasan penguatan tata kelola perusahaan dan pencegahan korupsi, khususnya di lingkungan badan usaha milik negara atau BUMN. Ini disampaikan dalam Compliance Forum bertajuk Pengambilan Keputusan Berdasarkan Prinsip Business Judgment Rule dalam rangka Good Corporate Governance dan Anti Korupsi di Geraha BNI Jakarta. Penerapan BJR memberi perlindungan kepada direksi dan komisaris sepanjang keputusan diambil secara transparan, akuntabel, dan tanpa benturan kepentingan. KPK juga mendorong pemerintah Kabupaten Wonosobo memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK, Eli Kusumastuti mengungkapkan beberapa hal yang menjadi permasalahan di Pemkab Wonosobo yaitu terkait pengadaan barang dan jasa atau PBJ, pola belanja daerah melalui sistem pengadaan serta pokok pikiran atau POKIR DPRD. Sementara itu, Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menyambut baik pendampingan KPK. Menurutnya, masukan yang diberikan menjadi energi baru guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. KPK dan Kementerian Kesehatan menggelar bimbingan teknis anti korupsi bagi pelaku usaha farmasi dan alat kesehatan atau Alkes di Gedung Prof. Sujudi, Jakarta Selatan. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menegaskan akan pentingnya pencegahan korupsi di sektor kesehatan terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, dia berharap adanya langkah strategis untuk memperkuat integritas dunia usaha, sekaligus mencegah korupsi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa atau PBJ di sektor kesehatan. Melalui kemitraan KPK dan Kemenkes, usaha farmasi dan Alkes dapat menjaga integritas serta menghadirkan layanan kesehatan yang bebas korupsi, sehingga keselamatan pasien dan kualitas layanan publik tetap terlindungi. Masih di sektor kesehatan, KPK bersama Ikatan Dokter Indonesia atau IDI berdiskusi melalui roundtable discussion bertema mewujudkan penanganan tindak pidana korupsi yang efektif, adil, dan berintegritas di Gedung Anti-Corruption Learning Center atau ACLC KPK. Diskusi ini menyoroti aspek kesehatan pihak berperkara, penguatan integritas aparat, perlindungan hak asasi manusia, hingga pentingnya koordinasi lintas sektor. Sinergi KPK dan IDI menjadi contoh nyata bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar soal pasal dan vonis, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan.
KPK menggelar lelang barang rampasan negara untuk masyarakat umum secara close bidding melalui situs resmi lelang.go.id. Lelang ini dilakukan sebagai upaya nyata pengembalian keuangan negara sekaligus memperluas partisipasi publik. KPK melelang 83 lot barang rampasan yang berasal dari 27 perkara tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Barang yang dilelang ini terbagi dalam dua kategori, yakni barang tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, dan apartemen, serta barang bergerak meliputi kendaraan, tas, baju, perhiasan, robot, hingga barang bukti elektronik atau BBE. Di balik kekokohan suatu bangsa, terdapat peran perempuan sebagai salah satu pondasinya. KPK bersama Pertamina menegaskan pentingnya peran perempuan sebagai benteng pertama pencegahan korupsi melalui workshop keluarga berintegritas bertema Peran Perempuan Anti Korupsi di Lingkungan Pertamina Group di Geraha Pertamina, Jakarta. Ratusan anggota Persatuan Wanita Patra atau PWP diajak menanamkan nilai integritas sejak dari rumah agar generasi mendatang bebas dari perilaku koruptif. KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pencairan kredit usaha pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Arta atau Perseroda, PT BPR Jepara Arta tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024. Para tersangka tersebut yaitu JH selaku Direktur Utama PT BPR Jepara Arta, IN selaku Direktur Bisnis dan Operasional PT BPR Jepara Arta, AN selaku Kepala Divisi Bisnis, Literasi, dan Inklusi Keuangan PT BPR Jepara Arta, AS selaku Kepala Bagian Kredit PT BPR Jepara Arta, serta MIA selaku Direktur PT BMG atau pihak swasta. Kelimanya ditahan untuk jangka waktu 20 hari pertama di rumah tahanan atau rutan cabang KPK. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan ketiga September tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.